Halo, saya Billy. Saya pemilik Sei Sapi Bang Ben. Kalau dari awal sih, saya berdirinya tuh dari 2021 ya. Kalau nggak salah 2021 berdiri, cuman sempat ada perubahan Oh, jadi ini Bang Ben tuh nama baru ya? nama baru. Kalau kesahnya sih, kalau F&B banyak juga. Salah satunya ya dari awalnya udah tahu harus gimana tuh cara promonya, apa sih maksudnya F&B itu kan kayak gambling gitu sih kalau menurut saya. Universal sih, cuman bedanya tuh kita semuanya yang jelas hygiene ya, terus dagingnya pakai import yang grade A dan halal. Yang jelas ya semua Sei Sapi sih pasti pakainya itu ada istilahnya short plate. Short plate itu pinggangnya sapi, tapi merek banyak sih. Dan dari pertamanya tuh ada namanya dagingnya itu kita harus marinasi dulu. Jadi nggak langsung kita bikin marinasi, ada proses pengasapannya. Dari pengasapan kita ada sistem freezing juga. Jadi setelah dia itu daging nggak boleh langsung dimasak gitu. Jadi harus didiemin dulu di freezer 1 malam. Tergantung sih, macam-macam sih. Cuman kalau saya biasanya antara 10 sampai 12 jam pengasapan. 10 sampai 12 jam. Kalau sambal sih dulu variannya banyak. Sekarang mungkin lebih selektif sih, yang orang banyak yang suka sambal itu. Kayak sambal mata, ada sambal luwak. Sambal luwak itu kalau orang yang belum tahu itu sambal khas Kupang. Jadi ada rempah-rempah khusus Kupang gitu. Dan satu lagi ada tuh apa? Sambal hijau ya. Biasa itu sambal hijau. Berarti itu juga diracik khusus ya? Khusus. Semua resep saya yang buat. Kalau semua sih pasti awal-awal kita terjun juga, tapi sampai sekarang saya ikut terjun juga. Wow, masih jadi masak apa segala macam gitu. Kalau ada orderan saya ikut terjun. Kalau di Sei Sapi Bang Ben sih kita ada dalam satu penyajian paketnya itu ya nasi, daging sei sapi, ada kita lalapannya dari daun singkong sama bunga pepaya, itu rempah juga. Dan ada kuahnya, kuah tofu, itu buat penetral sih tofu. Terus selain di paket Sei Sapi kita ada frozen juga, Oh, ada ya. Karena banyak, sebenarnya dulu nggak ada sih, karena banyak yang DM gitu pengen frozennya, pengen coba, jadi ya udahlah kita bikin juga frozennya. Terus menu yang lain selain Sei Sapi ada juga banyak. Itu kita nggak tahu ya, tiba-tiba ada yang DM. Alhamdulillah ada yang DM, kayaknya disuruh ikut berpartisipasi di sana. Ya kita senang aja di kontak sama di Andara kan, Kopi Aman buat sahur. Programnya apa sih waktu itu lupa. Sahur di Rans. Iya, sahur di Rans. Lokasinya Sei Sapi Bang Ben ada di Jalan Taman Cibenying Utara, nomor 12A. Biasanya orang-orang tahunya sih di daerah Cihapit. Kita ini maksudnya tenan sih, jadi nama tempatnya tuh BSS Food Market. Nah, dalamnya kan banyak tenan. Nah, kita salah satunya di dalam Sei Sapi Bang Ben.
kita buka tiap hari sih, nggak ada libur karena liburnya shift pegawai. Kalau bukanya dari jam 10 sampai jam 10 pagi sampai jam 10 petang. Oke, di sini tuh selain Sei Sapi Bang Ben, kita ada menu yang lain juga. Ada ini nih yang saya lagi menyajikan, ada ayam garang asam, ada juga sate taichan, nasi tutuk oncom ayam, ada nasi telur sei, ada paket hemat sei juga. Oke. Siap. Saya kan perintis ya, bukan pewaris ya. Jadi dari nol banget pastinya, dari nol, dari mulai berangkatnya sampai sekarang ya alhamdulillah. Berarti konsistensi ya. Itu sih konsistensi nomor 1. Kalau kiat-kiatnya sih sebenarnya nggak ada sih, maksudnya ini untuk kalian sih anak-anak muda yang pengen buka usaha apapun itu, fashion, niat bagus sih, yang penting jalan dulu aja, start aja dulu, gitu aja sih. Jangan terlalu banyak pertimbangan, yang penting gas dulu. Jangan terlalu banyak pertimbangan. Kalau mikir-mikir nanti wah kayaknya nggak akan berjalan itu. Semoga lebih banyak yang suka sih dengan masakan Sei Sapi Bang Ben ini, dan ya semua pengen maju sih, semoga makin berkembang, pengen punya cabang banyak, itu impian semua sih. Buat teman-teman yang pengen nyobain Sei Sapi Bang Ben, bisa ada kontaknya di Instagram juga ada, nomornya juga ada di Instagram komplit sama mapnya, semuanya ada. Instagramnya kita ada Sei Sapi Bang Ben. Hal yang menyedihkan apa ya? Nggak menyedihkan sih, kayaknya lebih nggak ada support dari temen sih. Sebagian kecil, sebagian besar juga ada yang support. Cuman dari situ justru saya semakin berpikir, wah saya kayaknya harus coba nih, harus terus mencoba. Karena kalau ya kita kalau ngikutin hawa nafsu, kalau ngikutin ngeluh terus kan, aduh kayaknya nggak jalan-jalan. Betul. Motivasinya sih ya itu aja sih. Terus ada anak muda kan biasanya, saya pernah ngobrol juga sama klien, pengen buka usaha kuliner, cuman dia terpaut modal. Sebenarnya nggak jadi patokan sih. Saya aja dulu modal Sei Sapi seadanya. Awalnya saya cuma beli dari berapa ya? 5 kilo. Beli 5 kilo, pernah 2 kilo justru. Dan waktu apa sih istilahnya tuh ngulik-ngulik ngasap ya? Yeah. Ngulik-ngulik ngasap tuh pasti kan masih gambling tuh. Ada gagalnya juga, tapi saya terus coba. Ada. Nggak begitu banyak, cuman ada, tapi sayanya belum siap. Belum siap. Karena kan ya itulah, franchise tuh harus belajar lagi ilmunya. Jadi nggak langsung karena udah terkenal, kita buka cabang gitu. Nggak gitu. Kalau menurut saya.